Kunci pintu rejeki itu ada di kepala lo, tapi kombinasi passwordnya cuma bisa lo atur tiap lo bangun tidur. Sekarang gini, kalau lo perhatiin, setiap orang kaya, para pengusaha gede, investor kelas kakap, pebisnis digital yang omzetnya absurd, semua punya ritual pagi yang rada-rada aneh tapi sakti. Ada yang meditasi, ada yang journaling, ada yang baca kitab suci, ada yang workout, ada yang ngobrol sama diri sendiri di kaca sambil pasang afirmasi. Bahkan ada yang nulis tujuan finansialnya sampai berkali-kali kayak mantra. Bukan karena mereka gabut, tapi karena mereka ngerti satu hukum kuno yang udah ada. Bahkan sebelum Adam diturunin ke bumi, apa yang lo tanam di pikiran di awal hari, itulah yang bakal tumbuh sepanjang harinya. Pikiran lo itu kayak ladang. Kalau lo nanam benih stres, kecemasan, takut gagal, ya sepanjang hari lo bakal panen drama-drama receh yang capeinnya bukan main. Tapi kalau lo nanam benih syukur, visi gede, tujuan yang jelas, ketenangan, maka sepanjang hari lo kayak dikawal pasukan malaikat yang ngebukain jalan. Dan lo tahu nggak, ini bukan sekedar metafora manis. Ada basis saintifiknya, ada dasar spiritualnya, ada hukum resonansinya, bahkan ada dalil-dalilnya dalam ajaran Islam yang udah ngasih tahu dari ribuan tahun lalu. Kenapa pagi hari jadi momen krusial? Karena disitulah sistem saraf lo, gelombang otak lo dan jiwa lo lagi ada di kondisi paling bisa diprogram. Ibarat kayak fresh install. Makanya kalau lo salah input dari awal, sistem lo error seharian. Tapi kalau lo tahu caranya, lo bisa masukin software keberlimpahan yang bikin rejeki lo kayak dikasih jalan tol dari segala arah. Jauh sebelum era startup unicorn, sebelum manusia kenal saham, kripto, atau algoritma media sosial, para leluhur udah ngerti konsep dasar yang sekarang baru mulai dipahami sama sains modern. Mereka nyebutnya dengan istilah yang beda-beda. Di timur, ada konsep Qi dalam Taoisme, prana dalam budaya India, atau tenaga dalam ajaran-ajaran Nusantara. Semua itu intinya ngomongin satu hal yang sama, energi batin. Dan anehnya, energi batin ini paling gampang disetel pas lo bangun tidur. Karena di saat itulah, pikiran bawah sadar lagi kayak tanah subur abis hujan. Sekarang mari kita bawa ke dunia sains. Tahun-tahun belakangan ini, para ahli neuroplastisitas mulai ngulik serius soal gelombang otak manusia. Ada fase gelombang otak yang disebut theta. Nah, gelombang theta itu muncul pas lo baru bangun, antara sadar sama nggak sadar. Di momen itu, pikiran bawah sadar kayak spons yang super haus air. Apapun yang lo masukkan, dia sedot tanpa filter. Makanya, kalimat pertama yang lo pikirin atau lo ucapin pas bangun tidur, sebenarnya kayak instruksi awal buat operating system hidup lo di hari itu. Dan disinilah kenapa ritual pagi orang kaya itu kelihatannya kayak ritual aneh, tapi sebenarnya highly calculated secara neurologis. Gue kasih contoh dari salah satu pebisnis top dunia, Ray Dalio. Dia bukan cuma jago investasi, tapi juga praktisi meditasi yang hardcore. Setiap pagi dia nyisihin waktu buat meditasi mindfulness. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa clarity pikiran adalah senjata utama ngambil keputusan bisnis bernilai miliaran dolar. Dalam bukunya, dia bahkan bilang, meditation is like cleaning the windshield of my mind. Tanpa clarity, lo cuma kayak orang nyetir di jalan tol dalam kabut. Bahaya bro. Sekarang kita lompat ke ajaran stoik biar makin asik. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf kelas berat, setiap pagi dia nulis meditationsnya. Dia ngobrol sama dirinya sendiri lewat tulisan. Bukan karena dia galau, tapi karena dia paham bahwa kaos dunia itu nggak akan pernah berhenti. Satu-satunya yang bisa dia kontrol, cuman isi pikirannya sendiri. Makanya, pagi itu momen buat ngeset pikiran supaya stabil menghadapi tsunami kehidupan. Kalau kita balik ke ajaran Islam, konsep zikir pagi itu udah jadi programming spiritual paling tua. Dalam ajaran Islam diajarin bahwa siapa yang memulai pagi dengan mengingat Allah, maka perlindungan, keberkahan, dan kelapangan rezeki akan mengikutinya sepanjang hari. Ini bukan sekedar bacaan ritual, ini kode programming yang sinkron sama hukum semesta.
Frekuensi jikir itu naikin vibrasi batin lo ke level yang nyambung sama energi langit. Makanya orang yang konsisten jikir pagi itu kayak jalan di bawah payung rahmat. Walaupun hujan masalah turun, dia tetap kering. Sekarang kita bawa ke ranah psikologi modern. Ada istilah yang sering dipakai namanya priming. Intinya, apa yang pertama kali lo alami atau pikirin di pagi hari bakal ngasih bias kuat ke cara lo memproses semua informasi berikutnya. Misalnya, kalau lo pagi-pagi udah ngecek email isinya komplain klien, otomatis mood lo seharian udah kebawa negatif. Tapi kalau lo mulai pagi dengan gratitude journaling, afirmasi positif, atau doa syukur, sistem saraf lo kayak dipasangin filter optimisme otomatis. Lo jadi lebih kreatif, lebih sabar, dan lebih gampang nemu solusi pas problem muncul. Dan disinilah letak permainan frekuensi rejeki itu bekerja. Rejeki bukan sekedar angka di rekening. Rejeki itu aliran energi yang nyambung sama kesiapan mental dan spiritual lo nerima. Orang yang mentalnya penuh kecemasan kayak gelas bocor. Dikasih rejeki gede, bocor keluar lewat keputusan impulsif, investasi ngawur, atau gaya hidup yang lebih gede dari pemasukan. Tapi orang yang pikiran paginya diprogram bener, dia kayak punya wadah kuat yang siap diisi apapun, dari materi sampai peluang. Dulu waktu gue ngobrol sama salah satu mentor bisnis yang udah kenyang asam garam dunia investasi, dia bilang gini, setiap pagi, tugas gue bukan mikirin duit. Tugas gue cuma dua. Pertama, nyambungin diri gue sama sumber energi maha besar, dan kedua, memastikan pikiran gue beres sebelum nyentuh handphone. Simple tapi dalam. Karena buat dia, uang itu efek samping, bukan tujuan. Tujuan utama dia adalah sinkronisasi internal sama hukum semesta. Dalam banyak teks kuno, termasuk lontar-lontar Nusantara yang sering disepelein itu, ada ajaran bahwa begitu mata lo kebuka pertama kali di pagi hari, itu bukan sekedar lo bangun, tapi lo dilahirkan ulang ke frekuensi harian lo. Setiap hari itu kayak reinkarnasi mini. Makanya, ucapan pertama lo pas bangun tidur itu bukan sekedar kata-kata, tapi kode programming ke dimensi energi. Kalau ucapan pertama lo adalah keluhan, makian, atau langsung mikirin kerjaan, lo udah ngeset hari lo kayak medan tempur. Tapi kalau kalimat pertama lo adalah jikir, syukur, atau afirmasi ilahiyah, lo kayak nyalain GPS batin lo buat nyambung sama jalur keberkahan. Dalam banyak suku kuno, bahkan dalam budaya primitif pun, ada keyakinan bahwa suara pertama yang keluar dari mulut lo di pagi hari menentukan vibrasi lidah lo sepanjang hari. Ini kenapa banyak orang-orang tua dulu ngajarin anaknya supaya begitu bangun baca doa dulu, bukan ngeluh dulu. Karena itu jadi kayak penanda getaran yang ngebentuk narasi hidup lo sampai lo tidur lagi nanti. Lo lihat kan betapa dalam dan misteriusnya permainan ini. Inilah kenapa orang kaya beneran, pebisnis kelas dewa, atau para wali Allah itu kelihatannya kayak nyantai, tapi hidupnya kayak dibukain jalan terus. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka ngerti main di wilayah hukum tersembunyi, yang kebanyakan manusia modern udah lupa caranya.